Halo semua, selamat datang kembali di Kode Example ya. Masih dengan saya Bram Krisnadanu. Oke, kita masih di pembahasan yang sama, yaitu belajar API sederhana ya, menggunakan Node.js, Express.js, dan MongoDB. Oke, di pertemuan sebelumnya mungkin teman-teman yang mengikuti ya. Kalau yang belum, silahkan tonton dulu pertemuan sebelumnya. Kita sudah buat kategori controller, model, dan routes-nya ya, sudah berhasil input kategori dan input, lalu get datanya, update, dan delete. Nah, untuk selanjutnya kita buat seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kita buat untuk input barang. Jadi nanti kita mau input barang tapi milih dulu nih kategorinya apa, kira-kira gitu. Jadi yang pertama kita lakukan langsung aja ya, pastiin teman-teman videonya jangan di skip, jadi supaya nggak ketinggalan. Oke, lanjut, kita buat new file ya di folder model. Kita buat file baru. Oke, di sini namanya barang ya, barang model.js. Oke, lalu yang pertama ingat, kita import dulu Mongo-nya. Const Mongo-c. Mongo-c sama dengan require ya, require Mongos. Nah, kita import juga tipe data object ID ya, ini untuk nanti gunanya lookup ke collection atau tabel kategori, karena di sini nanti kita butuh ID kategorinya. Oke, langsung buat const object ID sama dengan mongoc dot types dot object ID. Nah, begini. Oke, sudah, langsung kita deklarasi semanya. Const barang ya, barang sema sama dengan new mongoc dot sema ya, lalu buka tutup kurung, kurung kurawal juga. Kita butuh nama barang, tipenya ya, type. Nah, untuk penulisan deklarasinya boleh kita langsung string, seandainya begini. Ini juga mendeklarasikan tipe data, atau kita juga buat yang begini juga boleh. Kita deklarasikan type string ya. Oke, jika sudah koma, kita butuh lagi harga. Type-nya dia number ya, number, lalu ada stok juga, type-nya number, type number, lalu butuh ID kategori ya, yang saya bilang tadi, ID kategori. Dia type-nya adalah object ID. Kenapa? Karena nanti kita ini untuk melookup ke collection atau tabel kategori. Di sini object ID. Lalu butuh satu lagi nih, gambar nih. Jadi nanti kita bakal ngupload gambar. Di sini type-nya string. Nah, untuk gambar sendiri ya, yang perlu teman-teman ingat nih, gambar nanti yang kita simpen hanya nama filenya. Jadi yang kita simpen itu hanya nama filenya. Untuk gambarnya nanti kita simpen di folder public ya. Jadi nanti karena kemarin saya sudah buat ini, jadi saya hapus dulu. Nah, nanti kita bakalan buat folder public untuk gambarnya. Oke, jika sudah berhasil membuat sema ya, ini
kita buat lagi satu, kita export ya, modul ya, dot export sama dengan mongoc dot model ya, model, nama modelnya, nama model maksudnya nama collectionnya adalah barang, lalu koma kita panggil semanya, barang sema. Oke, kita save. Sudah, kita ke folder controller ya, buat satu file baru namanya barang ya, barang controller, huruf besar, controller.js gitu ya, enter. Oke, kalau sudah masuk, lalu kita import barang modelnya ya, masih ingat cara importnya ya, cons barang model sama dengan require, kita berarti keluar dulu dari folder controller, masuk ke model slash barang model. Oke, lalu kita export fungsi ya, export dot input sama dengan buka tutup kurung arrow function ya. Nah, nanti di sini fungsi ini akan meminta parameter data yang isinya seperti nama, lalu nama barang ya, nama barang, lalu harga, stok, seperti yang sudah kita deklarasikan di modelnya. Nah, lalu di sini kita new promise resolve reject ya, enter. Kita langsung input datanya ya, model barang model dot create data, kemudian ya, dan arrow function kita resolve status true, lalu message berhasil menambahkan atau berhasil input barang ya, berhasil input barang. Lalu di sini catch ya, error, kita reject, statusnya false, lalu message-nya terjadi kesalahan pada server ya. Oke, kira-kira begini. Nah, ini adalah fungsi untuk inputnya. Oke, lalu kita ke routes ya, ke folder routes, kita tambahkan satu file namanya barang route ya, .js. Lalu kita import controllernya, cons sebelumnya kita import dulu routernya dari Express ya, cons router sama dengan require express dot router ya, buka tutup kurung. Lalu kita import controllernya, cons barang
controller require ya, keluar satu folder, masuk ke controller, lalu slash lagi nama filenya barang controller. Kemudian kita buat router ya, router.pose slash input koma rec koma arrow function ya, rec koma res lalu kita panggil barang controllernya, barang controller dot input, kita kirim rec dot body. Nah, kemudian ya di sini dot then result ya, kita tampung dalam parameter result ya, result arrow function res dot json result, lalu kita cat juga error res dot json error. Oke, begini ya kira-kira. Oke, di sini ada problem apa? Controller dot input, nah, harusnya benar ya, mungkin di sini ada bug di Visual Studio Code-nya. Mungkin harus saya tutup dulu lalu buka lagi, coba di barang route. Oh, di sini karena ada spasi ya, maaf. Sini harusnya nggak ada spasi ya, gini. Nah, oke, jika sudah. Nah, tapi di sini ada yang kurang nih. Kita belum konfigurasi supaya route ini bisa nerima file yang berupa gambar. Nah, caranya kita konfigurasi dulu ya. Kita buat satu folder yang sejajar dengan folder yang lain, namanya kita new folder utils ya, atau nama foldernya nggak harus utils, tapi di sini saya pakai utils. Nah, lalu dalam folder utils new file namanya utils underscore app ya, apps.js. Nah, di sini kita akan konfigurasi untuk supaya route-nya tadi bisa nerima sebuah atau file ya. Nah, itu juga memakai library, jadi kita download dulu library-nya, namanya Multer ya. Kita ke browser lalu cari namanya Multer npm, lalu klik di sini. Nah, silakan copy di sini ya, copy lalu ke Visual Studio Code, pastekan di terminal lalu enter. Nah, tunggu sampai selesai. Nah, kita juga butuh library untuk generate random string ya.
Tapi nanti kita installnya nanti. Kita buka tab baru nih, kita nama library-nya generate random string atau kita buat aja langsung random string npm. Nah, di sini muncul juga ya random string npm, kita klik. Tapi nanti aja kita installnya, yang penting kita install si multernya dulu ya. Nah, kalau sudah, kita import dulu nih multernya, atau kita bisa ikuti dokumentasinya. Untuk disk storage biasanya dia ada. Nah, di sini nih ada disk storage. Nah, kita copy aja di sini ya. Kita copy lalu paste. Nah, pastiin juga di sini multernya kita import dulu ya. Const multer sama dengan require multer. Nah, lalu di sini const storage-nya saya ganti menjadi upload file. Dan di sini saya langsung ekspor ya, modul dot exports upload file .2 upload file. Nah, begini ya. Lalu kita save. Nah, ini sebagai contoh ya untuk kita konfigurasi, tapi ada beberapa yang harus kita buat sebelumnya. Nah, ini di destination adalah tempat kita akan menyimpan file yang kita upload. Nah, maka itu kita perlu buat satu folder juga yang nama foldernya adalah public. Nah, untuk penamaan foldernya teman-teman sebenarnya bebas, nggak harus public ya, tapi di sini saya buatnya public aja. Lalu di dalam folder public ada folder lagi yang menyimpan image ya, images ini. Nah, lalu kita arahkan nih, berarti karena ini ada di root folder ya, jadi kita titik slash public lalu slash lagi image. Nah, jadi diarahkan ya, kita masuk ke folder public lalu masuk ke folder image. Nah, ini untuk destinasinya. Nah, untuk file name-nya kita juga akan sedikit sedikit konfigurasi ya. Untuk random string-nya kita boleh install ya, random string npm. Oke, coba yang lain. Coba yang atas ya, random string ini. Kita lihat di dokumentasinya. Not random string usage. Nah, ini untuk installnya ya, kita copy saja npm install random string. Tunggu sampai selesai. Oke, sudah. Lalu di sini kita sedikit konfigurasi ya.
Kita hapus dulu. Nah, di sini kita buat variabel const ext atau extension ya, sama dengan file dot original file name dot substring buka tutup kurung, enter. Nah, di sini kita buat file name atau file dot original name-nya, file dot original name dot last of index ya, last index of maksud saya, last index of. Nah, di sini kita titik, jadi kita ambil last index of yang terakhir ya, yang terakhir kita ambil titiknya. Jadi biasanya di sebuah file itu ada ekstensi, entah itu PDF atau PNG, JPG dan lainnya ya. Jadi kita ambil ekstensinya, kita ambil dot lalu koma file dot original name dot length, kita ambil panjang nilainya. Oke, setelah itu kita buat yang tadi ya, cb 0. Lalu di sini kita beri nama baru ya untuk filenya. Kita buatnya date ya, tanggal sekarang, date now. Lalu plus string strip. Lalu plus lagi. Nah, random stringnya di sini kita ambil ya, const randoms. Kita lihat dokumentasinya, random string require random string. Oke, begitu. Lalu kita ambil yang generate 7 aja. Kalau teman-teman mau 8 atau 10 atau 12 juga boleh ya. Di sini kita random string generate 7. Sobat, sini saya ganti menjadi 12. Lalu plus lagi ext nih ekstensinya. Oke, kalau sudah kita save. Nah, ini kita sudah berhasil konfigurasinya. Nah, sekarang kita tinggal panggil konfigurasi ini di routes yang tadi kita buat. Barang routes, kita import dulu multernya, const multer sama dengan require multer ya. Lalu kita buat satu lagi const upload file sama dengan multer buka tutup kurung. Lalu di sini kita buat storage ya, kita panggil storage sama dengan util apps, tapi di sini kita harus import dulu util apps-nya. Di sini const util apps sama dengan require ya, require kita masuk dulu, keluar dulu dari routes, lalu masuk ke utils, lalu masuk lagi ke util apps. Nah, lalu storage di sini kita panggil util apps dot upload file. Nah, ini gini ya. Nah, lalu masih ada yang harus dikonfigurasi lagi nih. Kita hanya mengambil satu gambar saja. Jadi di sini pilihannya kita uploadnya itu single ya. Mungkin di sini ada contoh nih, upload single. Nah, ini jadi dia untuk menangkap satu file saja nih. Ya, cukup kita dot single
lalu nama key object yang mau kita ambil, field ya. Sini adalah gambar. Oke, lalu kita save. Nah, di sini setelah slash input, kita panggil upload filenya. Upload file, regress. Nah, kita juga kondisikan di sini. If ya. Jadi di sini wajib ya, kalau dia nggak ada gambar nanti muncul respon file tidak boleh kosong. If reg.file sama dengan undefined ya, sama dengan undefined, maka kita kirim res.json statusnya false, lalu message-nya file tidak boleh kosong. Nah, selain itu else kita ambil reg.body-nya ya, reg.body.gambar ya. Jadi kita di sini ngesign ya, nambah field gambar ke reg.body ya, yang isinya reg.file.fieldName. Nah, fieldName ini kita dapat dari konfigurasi util apps-nya ya. Nah, di sini ada fieldName nih, kita panggil di routes-nya di sini, reg.file.fieldName. Jadi otomatis nanti gambarnya udah kita rubah ya, namanya jadi date dan random string. Oke, kita save. Nah, jika sudah, coba ya kita upload. Tapi sebelumnya kita ekspor dulu nih routernya. Sini modul ya, modul.export sama dengan router. Lalu kita ke app untuk daftarkan route-nya. app.use /barang, require, masuk ke folder route /barang route. Oke, kalau sudah save, lalu jangan lupa kita jalankan servernya ya. Kita npm start, npm run start. Oke, jika sudah, lalu enter. Oke, sudah berjalan servernya. Lalu kita ke Postman. Kita buat satu folder baru ya, di dalam folder toko gitar api. Kita tambah add folder, namanya barang. Lalu dalam folder barang kita tambah request, namanya input. Lalu untuk URL-nya atau endpoint ya, bahasa kerennya localhost, portnya 3000 /barang ya, seperti yang sudah kita buat nih, /barang /lagi input. Nah, untuk metodenya post, kita ke body dan kita pakai form data ya. Kan biasanya kalau kita nggak ngirim itu sebagai ada filenya, kita pakai text www form URL encode. Nah, tapi kalau kita ada file, kita harus mengirimkan bentuknya adalah multipart atau form data. Oke, kita isi tadi ada nama barang, lalu ada harga,
ada stock, lalu ada ID kategori, lalu ada gambar. Nah, untuk gambar kita rubah ya, yang tadinya dia teks kita jadiin dia file. Pilih gini ya, ada di sini tanda panah kecil di sini, kita klik saja, kita pilih file, kita select file ya untuk namanya. Nah, sini ada beberapa contoh, saya gambar gitar nih, saya klik salah satu, lalu nama barangnya gitar 1 seandainya, atau gitar sampel. Wah, bebas ya penamanya buat teman-teman. Harga seandainya 500.000, stoknya ada 10. Nah, ID kategorinya kita ambil dari ID kategori di MongoDB ya. Teman-teman silahkan buka, lalu buka collection kategori. Nah, di sini saya sudah ada elektrik ya. Kalau belum silahkan di input kategorinya gitar elektrik, lalu kita tambahkan di ID kategorinya, lalu kita send. Semoga berhasil ya. Error dia katanya, no source file or directory open public image. Oh, di sini saya ada tipe ya, harusnya image, tapi di sini imgaes. Oke, coba kita cek errornya di apps util. Nah, di sini harusnya images, tapi di sini imgas. Kita buatnya images ya, image. Kita save, kita kirim ulang. Oke, berhasil. Coba kita lihat datanya apakah masuk ya. Kita refresh, harusnya dia sudah membuatkan satu collection barang. Ya, benar. Nah, berhasil ya, kita input. Nah, gambar ini tadi yang kita buat nih, tapi file gambarnya dia ada di sini, gambarnya gitar. Oke, jadi otomatis ya, otomatis gambar yang dikirim akan dipindahkan ke file public ya, ke folder public, lalu image. Jadi kira-kira begini caranya ya. Oke, lalu kita setelah input, contoh kita inputkan 2 barang. Nah, setelah input pasti kita atau si klien nanti membutuhkan untuk get data barangnya. Oke, di sini punya 2 data ya. Oke, lalu kita kembali ke controller untuk buat get datanya. Nah, di sini kita buat fungsi yang namanya get all barang ya, exports dot get all barang sama dengan, nah untuk get all barang tidak meminta parameter apapun, jadi langsung saja new promise dari solve, reject row function. Nah, di sini kita langsung ya. Nah, untuk getnya sendiri kita tidak menggunakan find ya, karena kita butuh lookup ke collection kategori menggunakan ID kategorinya. Ya, di sini kita butuh lookup ke collection kategori. Nah, caranya kita menggunakan agregat lalu kita lookup. Oke, kita langsung praktekkan caranya. Sini langsung kita barang model dot agregat ya. Caranya bukan find ya, tapi agregat, buka tutup kurung, lalu array begini.
enter. Di sini kita langsung lookup spasi dolar lookup ya, titik buka tutup kurung. Nah, di sini lookupnya kita harus deklarasikan ya. Kita mau lookup kemana? Buka tutup kurung lookup. Nah, biasanya ada from ya. Kita mau lookup kemana? Lookupnya itu kita ngecek ke database, ke kategoris. Nah, namanya bukan kategori model yang kita import, tapi nama collection kategoris nih. Jadi di sini lookup from kategoris. Lalu ada local field ya. Local field itu field yang akan kita lookup, tapi yang ada di model barang. Jadi local fieldnya adalah ID kategori ya, atau kunci tamunya adalah ID kategori. Local field itu ID kategori, dan foreign fieldnya atau kunci yang ada di collection kategorinya adalah underscore ID. Foreign field underscore ID. Lalu kita alias di sini S, di sini menjadi kategori barang. Nah, setelah itu kita buat hasilnya ini menjadi objek. Nah, karena ini akan menghasilkan array, jadi kategori barangnya kita rubah menjadi objek. Caranya kita unwind ya, dolar unwind dolar juga kategori barang. Jadi yang kita unwind ini aliasnya, kita copy saja di sini. Oke. Nah, kemudian ya di sini then barang, karena banyak ya, pakai S, arrow function. Kita kondisikan jika barangnya itu kosong, maka kita akan mengirimkan respon bahwa tidak ada data di sini. Lalu kalau emang ada, kita kirimkan respon berhasil memuat data dan kita kirimkan datanya. Jadi kita if barang dot length ya, panjangnya lebih besar dari 0. Nah, jika kondisinya benar, kita kirim resolve status true, lalu message berhasil memuat data, lalu kita kirim datanya, koma data titik 2 barang. Oke, begini ya. Lalu else, selain itu kita kirim reject ya. Statusnya false, dan message-nya tidak ada data. Lalu jangan lupa kita catch ya, ketika ada error di situ catch error, arrow function reject, statusnya juga false, lalu message-nya
terjadi kesalahan pada server. Oke, begini kita save. Nah, ini adalah fungsi untuk get datanya ya, get al barang. Lalu kita coba buat routes-nya. Untuk routes-nya kita langsung saja router .get /get all strip lagi barang ya, koma baru function rect koma res, kita panggil barang controller dot get al barang buka tutup kurung dot then, kemudian result kita kirim res.json result dan kita catch error res.json errornya. Oke, sudah. Nah, lalu kita coba cek di Postman ya. Buat satu lagi request get al data al barang, lalu localhost port 3000 /barang /get strip all strip barang, metodenya get. Nah, harusnya di sini dapat ya, semoga nggak ada error. Nah, oke, kita berhasil get datanya nih. Nah, tadi kalau kita nggak lookup, dia akan hanya mengirimkan ID kategori. Tapi padahal di front end nanti bakal butuh nama kategorinya. Karena itu kita harus lookup ke tabel atau collection kategori. Oke, get al barang kita sudah berhasil ya. Lalu kita get barang ya. Ketika si consumer API nanti membutuhkan satu data saja yang berdasarkan ID-nya. Nah, kayak kita buat satu controller lagi, nama fungsinya adalah get barang by ID, atau yang lain juga boleh. Get barang by ID. Nah, di sini kita membutuhkan ID ya, ID kategorinya, ID barang maksud saya. Di barang arrow function. Nah, kita tinggal copy saja yang di sini ya. Karena ini bakal sama ya. Kita copy dari new promise sampai bawah, copy lalu pastekan. Nah, konsep pengambilnya sama, cuma bedanya ini kita harus matchkan dulu ya. Jadi nanti ada cari data yang sesuai, yang ID barangnya sama dengan ID barang yang kita kirim. Nah, makanya itu kita buat di sini di atas lookup, kita buat satu kurung kurawal, lalu kita $match ya, samakan .2 buka tutup kurung, di sini ID sama dengan .2. Nah, di sini kita perlu import juga objek ID ya. Kita cukup copy saja.
Kita cukup copy saja dari barang model objek ID ini, kita copy. Oh, nggak bisa. Kita buat sendiri aja deh. Nah, di sini berarti kita tinggal accounts object ID sama dengan require mongose dot types dot object ID. Nah, di sini kita tinggal panggil aja ya. Object ID buka tutup kurung ID barang. Kita save. Get barang by ID sudah jadi. Sangat mudah sekali, bukan? Nah, tapi ada error. Kita lihat errornya apa. Oh, di sini belum ada koma, maaf. Oke, lalu kita save ulang. Oke, berhasil. Lalu kita buat routes-nya. Untuk routes-nya kita boleh copy saja di sini, copy, paste, lalu get, modifikasi ya, get barang, get strip barang, strip by, strip ID. Nah, lalu slash, kita buat params ID barang. Nah, di sini yang kita panggil dot get barang by ID ya, nama fungsinya tadi. Lalu dia meminta ID barang, yaitu kita kirim rec.params .id barang. Params ini ya yang kita kirim. Nah, sudah berhasil. Tinggal kita coba get barangnya berdasarkan ID. Kita buat request baru di Postman. Get barang by ID. Metodenya tetap get, lalu di sini kita localhost port 3000 slash barang slash lagi barang get barang ya, get barang, URL-nya disesuaikan yang kita buat, by ID slash lagi ID-nya. Nah, kita tinggal ambil ID-nya di contoh di sini tadi. Sini. Kita cuma butuh satu ya. Kita kembali lagi slash, coba send. Nah, berhasil ya. Nah, tapi di sini bentuknya masih array. Padahal kita butuhnya cuma satu data ya. Nah, di sini kita perlu atur sedikit nih di barang controller yang get barang by ID. Nah, untuk di resolve-nya jika barang nilainya atau panjangnya lebih dari 0, kita kirim. Nah, kita kirim objek atau indeks ya, maksud saya indeks yang ke 0 atau indeks pertama. Nah, ya, kita cek lagi. Nah, untuk tadi di sini masih ada array ya, tapi setelah kita rubah, kita ambil menjadi yang indeks ke 0, dia akan berubah menjadi objek saja. Send. Oke, berhasil ya. Jadi sesuai nih. Kita cuma butuh satu data aja. Oke, input sudah, get all barang sudah, get by ID juga sudah ya. Kita tinggal update nih. Kita tinggal update. Kita buat satu fungsi lagi dan export dot update
sama dengan untuk update kita perlu ID barang dan data yang akan kita update. Contoh kita ingin update itu semua datanya ya, jadi nanti kita kirim bodinya. Kita butuh ID barang, koma, data ya, data raw function, kita new promise, resolve reject, barang model dot update one. Nah, ini barang model updatekan saya satu data yang ID-nya sama dengan objek ID ya. Kita parsing menjadi ini sama aja, kita parsing dari string dirubah menjadi tipenya objek ID. ID barang, lalu datanya adalah data. Nah, data ini nanti akan menampung data yang akan kita update. Then jika berhasil kita resolve status true, message data berhasil dirubah atau berhasil mengubah data, berhasil merubah data. Lalu ketika ada error kita catch, kita reject, statusnya false, dan message-nya terjadi kesalahan pada server. Oke, begini ya. Nah, di sini ada tipe, saya maaf, harusnya resolve. Oke, begitu. Save. Kita buat lagi di routes-nya untuk update. Nah, update sendiri dia juga bisa ada gambarnya ya. Berarti untuk update bisa kemungkinan ada gambar, bisa juga enggak. Nah, berarti nanti kita kondisikan nih di sini. Seandainya si frontend nanti pengen update gambarnya, ya kirim aja gambarnya. Kalau enggak, ya nggak usah dikirim, dan gambarnya juga nggak berubah. Oke, di sini jadi kita perlu router dot put ya metodenya. Put update slash update slash lagi butuh params ID barang, lalu kita panggil upload file, lalu kita regress raw function. Nah, di sini kita kondisikan ya, jika if rec.file tidak sama dengan undefined. Jadi kalau filenya itu ada ya, karena kebalikannya ya, kalau sama dengan undefined berarti filenya nggak ada. Nah, ini kalau tidak sama dengan ya, tidak sama dengan undefined, berarti kalau filenya ada, kita
buat rec.body gambar, kita assign ya, gambar sama dengan rec.file name. Nah, ini ketika filenya ada. Nah, ketika file nggak ada, berarti dia nggak nambahin gambar. Jadi kalau si user nanti ngupload gambar atau si admin ngupload gambar, update gambar maksud saya, dan mereka mengirimkan gambarnya, berarti update gambarnya juga. Kalau nggak, berarti hanya mengupdate data yang lain. Nah, lalu kita panggil controllernya, barang controller.update, memerlukan params ya, rec.params.id barang, lalu rec.body. Nah, body ini isinya nanti data yang akan diupdate. Dan result arrow function res.json result, lalu catch error arrow function res.json error. Save. Nah, coba ya kita update. Pertama kita update enggak pakai gambar dulu nih. Contoh gitar sampel ini yang pertama kita update. Kita ambil ID-nya ya. Copy, lalu ke Postman, kita buat request baru. Add request. Nama requestnya update. Update. Lalu metodenya put. Nah, sini localhost, portnya 3000 slash barang slash update, lalu slash ID-nya yang ingin kita update tadi. Kita copy dari sini, kita pastekan di endpoint-nya atau URL-nya. Lalu kita ke body. Ingat, kalau gambar itu form data. Untuk aman, walaupun nggak ada gambar nanti ya, kita tetap kirimnya form data aja. Oke, lalu kita seandainya saya cuma mau merubah nama barangnya aja. Nama barang yang tadinya gitar sampel ya menjadi gitar contoh. Kita kirim, harusnya berhasil ya. Oke, berhasil merubah data. Cek apakah datanya berubah. Nah, berhasil. Nah, sekarang gimana kalau saya pengen merubah nama barang sama gambarnya? Berarti kita ngirim gambar baru ya. Kita tinggal tambahkan saja di sini gambar. Tapi kalau kita pengen merubah semua, berarti ya kita inputkan saja semua data-data ini ya. Di sini. Pengen merubah stok saja, berarti tinggal kirim stok. Pengen ngerubah gambar aja, berarti tinggal kirim gambar. Atau pengen ngerubah semuanya, berarti kirim semua fieldnya. Nah, di sini gambar saya rubah ya, berarti jadi file, pilih gambar yang ini nih. Nah, gambar ini saya ganti gambar akustik ya, gitar akustik. Nah, harusnya gambar di sini berubah ya, dari 9M05 harusnya dia berubah nanti. Kita coba send. Oke, status true, message berhasil merubah data. Coba kita cek. Oke, gambarnya juga berubah ya. Gitarnya kita dari gitar sampel jadi gitar akustik. Lalu gambar juga berubah. Nah,
Kita lihat di upload filenya, harusnya dia ada berapa. Nah, gambarnya sudah 3 ya. Jadi kita sudah berhasil update ya. Nah, setelah update berarti kita tinggal buat delete. Langsung kita buat delete-nya, export.delete sama dengan buka tutup kurung ID ya, ID barang yang ingin dihapus, arrow function new promise, buka tutup kurung, lalu resolve reject ya. Resolve, reject, arrow function, buka tutup kurung. Nah, di sini kita panggil modelnya lagi, barang model dot delete one. Hapuskan saya satu data yang underscore ID-nya sama dengan titik 2, berarti objek ID dulu kita parsing ya. Objek ID, buka tutup kurung, ID barang. Kemudian arrow function, jika berhasil kita resolve status true, pesannya berhasil merubah data, menghapus data maksud saya. Atau data berhasil dihapus aja ya. Data atau barang, mungkin barang berhasil dihapus. Lalu kalau ada error, catch arrow function kita reject status false dan message-nya terjadi kesalahan pada server. Oke, kita save. Nah, kita sudah berhasil membuat fungsi delete-nya. Sekarang kita buat routes-nya. Barang routes, oh maaf, saya salah naruh tadi ya. Kita buat fungsi malah di dalam routes. Jadi kita copy saja di sini. Sini kita cut ya, maksud saya cut saja dari sini. Cut, lalu kita ke barang controller, di bawah update kita export, save, lalu balik lagi ke routes, kita buat routernya. Router dot, nah metode untuk hapus ada sendiri ya, delete. Sebenarnya pakai post juga bisa ya, tapi di sini kita gunakan delete aja deh. Slash delete slash lagi ID params ya, ID barang, koma regress ya, arrow function kita panggil barang controller dot delete,
kita kirim paramsnya rec.params .id barang, kemudian result, kita ambil responnya, kita kirimkan res.json result dan catch error res.json error. Oke, sudah. Berarti kita tinggal akses aja nih. Kita buat satu request lagi, namanya delete. Oke, berarti kita panggil localhost, petik 2 portnya 3000/barang/delete. Nah, kita kirim parameter atau params ID-nya barang yang mau kita hapus nih. Contoh saya ingin hapus gitar yang gitar sampel. Oke, lalu slashnya berarti ID-nya dan metodenya itu delete. HTTP metodenya adalah delete. Nah, ini kita send. Semoga berhasil. Get data drive info not found for di sini localhost ya, bukan loka, saya tipu. Kirim ulang. Nah, berhasil. Barang berhasil dihapus. Kita coba refresh di MongoDB. Oke, kita sudah berhasil ya untuk rootnya. Oke, jadi kita sudah buat input beserta gambarnya, lalu get barang, get barang berdasarkan ID-nya, lalu update barang, bisa update gambar juga, terus hapus. Nah, ini sedikit banyaknya fungsi yang sering dipakai dalam API ya. Nah, jadi untuk di barang kita sampai sini dulu. Nah, mungkin setelah ini nanti kita akan buat keranjang ya. Jadi user nanti bisa ngelihat barangnya, lalu mereka akan masukkan ke keranjang. Setelah di keranjang lalu mereka akan beli. Kurang lebihnya project toko gitar itu seperti itu. Tapi kita buatnya di video selanjutnya. Jadi untuk pertemuannya kita cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih teman-teman sudah ngikutin ya. Dan jika ada teman-teman yang masih ketinggalan, silahkan lihat video-video sebelumnya di playlist yang sama ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.